Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar santai bersama Bunita. Tema 2, subtema 1, pembelajaran 3, selalu berhemat energi, kelas 4 semester 1. Sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa kalian subscribe dulu ya, agar channel ini berkembang lebih baik. Saat berada di lapangan, rambutku sering bergerak. Sumber energi apa yang membuat rambutku bergerak ya? Kalian akan bermain, ayo tangkap bola. Bagaimana cara bermainnya? Ayo ikuti petunjuknya. Ayo tangkap bola, nama permainannya ya. Perlengkapannya bola besar, aturan bermain. Yang pertama, kelas dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok A dan B. Kemudian yang kedua, setiap kelompok berbaris menghadap ke depan. Yang ketiga, anggota kelompok A paling depan memegang bola. Begitu juga dengan kelompok yang B. Kemudian yang keempat, masing-masing anggota kelompok harus memantulkan bola sambil berjalan ke arah target. Sampai di target, pemain mengelilingi target dan berbalik arah. Untuk yang kelima, caranya bola kemudian diberikan kepada anggota kedua dan pemain pertama cepat berlari ke belakang baris. Untuk yang cara keenam, anggota kedua melakukan hal yang sama, begitu juga seterusnya sampai semua anggota mendapat giliran. Untuk yang ketujuh, barisan yang paling cepat menyelesaikan tugas adalah pemenangnya anak-anak. Gerakan melempar bola dibagi menjadi 3. Yang pertama, lemparan melambung. Yang kedua, lemparan mendarat. Yang ketiga, lemparan menyusur tanah. Nah, ini contohnya ya gambarnya. Lemparan melambung, lemparan mendatar, lemparan menyusur tanah, diarahkan ke tanah. Sumber energi apa yang membuat kincir angin bergerak? Ada yang tahu? Ya, Siti memiliki kincir yang terbuat dari kertas. Ia senang memainkannya. Kincirnya berputar jika tertiup angin. Siti belajar membuat kincir angin dari ayahnya. Menurut ayahnya, kincir angin yang sebenarnya bisa digunakan untuk menggerakkan alat penumbuk padi atau gandum. Selain itu, juga bisa digunakan untuk menggerakkan alat untuk memompa air. Maukah kamu memiliki kincir seperti kepunyaan Siti? Ayo kita membuat kincir sederhana dari bahan kertas atau plastik. Ikuti langkah-langkah pembuatannya di bawah ini. Coba kalian perhatikan ya. Yang pertama, alat dan bahannya ada lidi atau sumpit kayu, gunting, lem, kertas terbentuk persegi, jarum atau pin atau paku payung. Langkah-langkahnya: ambil kertas lalu ikuti instruksi pada gambar. Setelah baling-baling kertas siap, tempelkan ke ujung sumpit menggunakan jarum. Pastikan baling-baling bisa berputar. Untuk kincir angin dari plastik, alat dan bahannya adalah botol plastik bekas, gabus bekas tutup botol, lidi atau sumpit, kemudian gunting. Langkah-langkah pembuatannya: yang pertama, gunting botol plastik menjadi 4 bentuk persegi untuk baling-baling. Kemudian buatlah 4 sayatan sepanjang baling-baling plastik. Atur jarak agar sama. Kemudian masukkan baling-baling ke dalam setiap sayatan tersebut. Pasang sumpit atau lidi di bagian tengah gabus. Kemudian kincir siap digunakan. Bahan ya, potongan bagian dasar botol, buat 2 lubang di sisi kanan dan kiri badan botol. Masukkan dan pasang baling-baling plastik ke dalamnya. Ayo kita coba anak-anak. Nah, seperti ini ya hasilnya, bagian dari botol atau kertas. Panduan keselamatan kerja dalam kegiatan. Ini perhatikan ya anak-anak. Dengan berhati-hati kamu dapat menjaga keselamatan diri dalam melakukan percobaan. Berikut ini adalah petunjuk keselamatan kerja yang bisa kamu lakukan, yaitu yang pertama, berhati-hati dalam penggunaan benda tajam. Yang kedua, minta bantuan guru jika benda-benda yang digunakan membahayakan keselamatanmu. Yang ketiga, lakukan kegiatan sesuai instruksi guru. Yang keempat, perhatikan setiap peringatan khusus yang terdapat pada setiap percobaan.
Laporkan hasil kecil apa yang membuat kamu bahaya kepada gurumu ya. Amatilah proses kerja kincir. Tulis hasil pengamatanmu pada tabel berikut. Ini tabel yang pertamanya. Kemudian ini, kalian tulis nama percobaannya, tujuan percobaannya, alat-alat, serta seterusnya seperti tabel berikut ya. Putaran kincir yang paling kencang adalah kincir yang dialiri air dari keran yang dibuka penuh. Kemudian kincir air hanya bisa berputar saat angin bertiup. Baling-baling pada kincir yang berputar menggerakkan benda yang diletakkan di pusat baling-baling. Manfaat kincir angin dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sebagai pembangkit listrik. Pembangkit ini dapat mengonversikan energi angin menjadi energi listrik dengan menggunakan kincir angin. Selanjutnya, manfaat yang kedua, sebagai sumber energi alternatif. Energi alternatif adalah energi yang digunakan untuk menggantikan energi dari minyak bumi atau bahan bakar fosil, contohnya energi angin, air, energi matahari, petir, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sebagai energi yang ramah lingkungan. Apa sih? Angin merupakan energi yang ramah lingkungan dan tidak menimbulkan polusi udara, sehingga dapat melindungi lapisan ozon di bumi. Manfaat selanjutnya yaitu untuk mengalihkan arah angin. Kincir angin juga dapat mengalihkan arah angin yang akan mendekati daerah atau wilayah tertentu, sehingga dapat melindungi pemukiman warga dari angin yang kencang atau angin yang merugikan. Manfaat selanjutnya yaitu sebagai energi listrik alternatif. Energi dari alam yang tidak akan habis ini merupakan jenis energi terbarukan. Saat ini banyak negara yang memulai mencari alternatif energi di alam sebagai pembangkit listrik. Contohnya adalah penggunaan kincir angin, kincir air, panel surya, dan lain-lain. Sekian pembelajaran kita di pembelajaran ketiga. Jangan lupa kalian subscribe, tekan tombol lonceng, dan like, komen, serta kalian share ke teman-teman yang lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.